Oke, kawan-kawan semua, sahabat petani dimanapun berada, salam pelenter. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami melakukan panen kawan-kawan ya, di kebun yang berada di pinggir sungai ya. Alhamdulillah, kelihatannya buahnya ini masih stabil ya. Sudah 3 kali rotasi kita panen kawan-kawan ya, dengan jenis Varietas Topaz dan PPKS Dampi kawan-kawan, dengan jarak tanam 9 meter paling rendah, dan ada yang 9,5 meter ya. Oke, sebelumnya kawan-kawan, sesama petani, kalau menyukai perkebunan kelapa sawit bisa dibantu subscribe-nya dulu kawan-kawan ya. Oke, kita bisa spill dulu buahnya nih kawan-kawan. Nah, ini berondolnya sudah mekar dan pecah ya. Ini memang buahnya kabur-kabur ya, karena kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan yang lalu ini habis dilanda kebanjiran. Jadi banyak buah buruk dan ada juga yang terendam seperti ini ya, tapi masih bisa diambil ya. Yang buah buruknya kita memang sudah buang. Oke kawan-kawan ya, ini alhamdulillah menurut hasil pengalaman dan fakta di lapangan, setelah sebelumnya kami biasanya panen kawan-kawan, mendapatkan 600-700 kilo di kebun yang kurang lebih 1 hektar lebih sedikit ya yang dipanen ini. Alhamdulillah setelah penerapan pupuk baru 1 kali, kami sistem benam kemarin ya, sistem gali mata 4 dengan dosis 1,3 kilo dengan pemupukan NPK 13627. Hasilnya mengalami peningkatan, 2 kali rotasi panen kita sudah mencapai 1 ton 200 dan 1 ton 400. Hampir 2 kali lipat kawan-kawan. Yang sebelumnya kami mendapatkan 600-700, begitu kami tembak dengan pupuk NPK ya 13627, hasilnya langsung mengalami kenaikan dan buah juga lumayan bagus teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kemarin baru kami pupuk dolomit ya, jadi sebagai saling kita berbagi ya. Kalau lokasi kita yang kebanjiran atau sering pasang surut, memang sebelum kita penaburan NPK ya atau pupuk tunggal, sebaiknya kita berikan dolomit dulu ya, karena dolomit itu sangat berfungsi sekali untuk menaikkan pH atau menetralkan tanah ya, karena lokasi yang biasanya pasang surut atau kebanjiran biasanya itu asam kawan-kawan ya, atau pH-nya turun ya. Maka kami berikan dolomit 1 kilo. Nanti rencananya setelah dolomit ini sekitar jeda 1 bulan akan kami berikan lagi NPK sebanyak 1 kilo. Kemungkinan NPK-nya kalau cuaca atau tidak terlalu hujan deras, mungkin kami tabur aja nih kawan-kawan ya. Nah, kami tabur aja nih. Oke, ini buah-buahnya ya. Jadi lumayan kawan-kawan, sudah mengalami peningkatan ya di sini. Ya ini masih mengkal ya. Nah itu salah satu kelebihan bibit unggul seperti itu kan kawan ya. Jadi begitu dia mau habis sudah ada lagi dompet-dompet di atas sana. Nah ini kemarin jumbo-jumbo, namun ini sudah berkurang. Seperti ini teman-teman. Nah ini dolomitnya. Jadi kenapa kita pakai dolomit? Karena memang disarankan kalau untuk lokasi ya, ini sebenarnya bukan gambut juga, cuma di sini kadang banjir ya. Sebaiknya kita pakai dolomit ya. Namun kalau di bukit-bukit lebih cepat kita pakai kisrit untuk memenuhi kandungan unsur hara magnesiumnya ya. Salah satu ciri kekurangan magnesium adalah seperti ini kawan-kawan ya. Daun-daun seperti ini. Nah, tapi ini enggak juga. Nah, seperti ini. Nah, mati ya. Nah, ini sudah kering. Nah, itu kekurangan magnesium nah, kuning. Nah, ini topasnya sudah dipanen. Ya, lumayan besar. Nah, kawan-kawan ini ngeri juga topas nih. Nah, ya. Berat nih. 10-an kilo lebih nih. Jadi dolomit memang kita sebelum di sini memang saya terapkan sebelum saya memupuk inti, pupuk NPK maupun pupuk tunggal, tetap saya harus beri dolomit. Pertama kemarin di awal Januari kami berikan 0,5 kilo. Nah ini kami berikan 1 kilo. Jadi dolomitnya sudah 1,5 kilo masuk ya. NPK-nya juga 2 kilo, 2 kali. Jadi
selama bulan dari Januari kami berikan dolomit setengah kilo, NPK 1,3 kilo. Nah ini mau pemupukan kedua NPK semester pertama ya, di penghujung bulan 6 ini. Namun kami karena di sini habis banjir, kami berikan lagi dolomit 1 kilo, baru nanti NPK 1 kilo. Rencananya ini medannya datar ya, kami akan tebar aja. Kemarin sudah digali, jadi kami tidak terlalu, jangan keseringan menggali kawan-kawan ya. Kalau saya ya, tidak saya gali semuanya, jadi bertahap atau bergantian aja ya. Ini salah satu cirinya, buahnya brutal kawan-kawan. Nah, ini paling besar nih, lumayan nih, 15-an kilo ada ini kawan-kawan ya. Cabrut dengan bonggol besar ya. Sebenarnya di medan ini subur ya, hanya saja kendalanya memang kalau waktu musim banjir ya dia banjir. Jadi kita pemupukannya harus melihat situasi. Kalau lokasi pasang surut memang sebaiknya dibenam. Makanya kami kemarin benam. Nah ini karena menghadapi mau masuk musim kemarau, jadi kemungkinan akan kami tebar aja ya. Gulma-gulmanya yang kayuan kita berantas seperti itu. Wow, keri ini, topas ini. Jadi kawan-kawan, kemarin ada yang komen ada macam buah oren atau buah hijau seperti ini tidak laku. Nah kalau di sini teman-teman laku sangat keras ini kawan-kawan ya. Yang penting panennya harus oren atau masak. Itu biar buah merah sekalipun kalau dipanen mengkal ya tetap tidak laku kawan-kawan ya. Itu sih sebenarnya. Jadi tidak ada ceritanya tidak laku. Laku di sini. Wah ini panda laku ini, minyaknya banyak ini, besar. Kawan-kawan, nah ini kena kotor ya masih ya, karena itu habis terendam lumpur berlian masih naik di sini. Jadi saya perhatikan kawan-kawan, pemupukan di kebun kelapa sawit ini nggak perlu banyak sebenarnya. Banyak memang perlu, tapi kalau kebanyakan itu bikin sakit juga ya. Mulai dari sakit kantong sampai tanahnya juga akan keracunan, karena pupuk kimia yang kita berikan secara berlebihan itu dapat merusak tanah teman-teman ya. Makanya perlu itu penambahan organik, dolomit, karena itu memperbaiki tanah kawan-kawan ya. Karena kalau pupuk yang sudah berlebihan itu justru merusak juga, merusak tanah. Kalau sudah tanahnya rusak kawan-kawan, otomatis penyerapan untuk pohon atau tanaman apa saja akan berpengaruh. Makanya di sini kami berikan 1 kilo, 1,5 kilo, tapi rutin. Per 2 bulan atau paling lambat kami per 3 bulan tetap kami berikan pupuk di sini. Nah, alhamdulillah setelah mau dirutinkan ini, buah-buah sudah mengalami ada kemajuan ini kawan-kawan. Dengan setiap pohon sudah mengeluarkan buah dan bersusun dan memiliki ciri besar-besar sudah lumayan. Ini mengkilap-mengkilap ya kawan-kawan ya. Ini lokasinya berada di pinggir sungai. Kita bisa sepilkan TPH kedua, TPH pertama ada di belakang sana kawan-kawan ya. TPH keduanya kami ini. Nah ini lokasinya. Mungkin kawan-kawan yang berada di seperti ini, nah ini seperti ini juga medan-medan kami. Nah, buahnya. Ya, ini memang karena ini kena lumpur ya, tapi bagus sebenarnya masak. Bisa komen teman-temanku yang berada posisi medan datar atau yang pasang surut ya. Di sini banjirnya tahunan kawan-kawan ya, tidak setiap bulan ya. Ini tahunan dari bulan 12 itu biasanya banjir di sini. Kalau setelah itu alhamdulillah di sini enggak. Apalagi ini sudah masuk musim kemarau, airnya sudah jauh. Oke, kita bisa lihat pemanenan. Jadi itu teman-teman, berbagi pengalaman. Memang beberapa tahun lalu waktu dia mau panen ini kami tidak perhatikan ini pupuk. Tidak kami perhatikan ini kelapa sawit ya. Pemupukannya tidak kami perhatikan. Makanya hasilnya juga salah-salah.
Jadi dalam berkebun kelapa sawit, kalau pupuknya kita anda perhatikan, ya hasilnya juga asal-asalan juga kawan-kawan ya. Udah memuaskan lah begitu ya. Karena ini sebenarnya bibit unggul, bibit PT ya. 1 hektar itu kami biasanya kemarin panen cuma 600-700. Memang kena banjir ya. Dan juga masih rendah. Nah setelah kami baru 1 kali kami pupuk, hasilnya langsung naik 2 kali rotasi. Mudah-mudahan ketiga rotasi ini masih bertahan pupuk yang ada dibenamkan di dalam tanah. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, ini dolomitnya sudah disebar. Ada video saya sebelumnya. Pemanennya belum sampai ke sini ya. Ada yang masak nih. Setiap pohon kawan-kawan, alhamdulillah buahnya adalah ya. Nah ini dengan pemberian pupuk nih pecah. Nah, ini mekar belah 4 belah 3. Ini menandakan reaksi pupuknya masih masuk, masih makan di sini kawan-kawan ya. Setelah dibenam itu ya. Masih ada masak 1 2 ya. Bersusun seperti ini kita tetap semangat. Enggak semuanya juga, ada juga yang masih seperti ini. Nah, ini PPKS Dampi. Tapi di sini kemarin memang banyak buah terbuang, padahal kalau enggak ini kena. Nah, ini buktinya. Kena banjir. Nah, kami buang. Padahal buahnya sudah lumayan juga bisa dipanen kemarin ini. Ini. Bonggolnya besar. Nah, ini Crondesis. Perlu diborak lagi nih. Biarkan saja. Padahal buahnya mantul juga itu masaknya di dalam. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk medan ini sangat bagus sekali, subur ya. Nah, ini habis banjir. Nah ini brutal juga buahnya ini. Nah ini alhamdulillah bagus di atas ya, yang di bawah aja. Tapi ini masak kayak ini masih bisa nih diambil nih. Ya, dia warnanya aja nih kawan-kawan, kayak pudar-pudar, tapi ini masak sebenarnya kalau kita dekatkan kameranya. Nah ini kalau dicuci ini, ini bekas karat air aja nih, bisa kita ambil tuh, caprut-caprut, alhamdulillah ya, tidak mengkhianati hasil. Kita buang pupuk kemarin harga 3 jutaan. Tapi 2 kali panen, 1 kali panen sudah kembali. Nah ini sudah sisanya sudah keuntungan kita. Nah ini kawan-kawan kemarin banyak kami buang buah babonnya. Nah ini udah bisa kami ambil 1 2 3 4 5 banyak tuh di dalam itu babonnya. Kalau masih buruk ya mau tidak mau kita buang. Kalau masih bisa kita layak jual ke penimbang, kita jual. 1 2 3 salah, tidak masalah, biarlah, belum rezeki. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, pola pemupukan di kebun ini. Jadi jangan takut pupuk, tidak perlu banyak, yang penting mupuk dulu, rutin lah kalau bisa ya. Pancing dulu kelapa sawit ini, pancing ya, buang-buang dulu pertama lah, buang uang dulu kita, tapi akan kembali juga nanti. Nah, terbukti kita kemarin pupuk 6 sak dengan pupuk harganya kurang lebih 500, kemarin 550, 6 sak berarti 3.300.000, tapi kita panen 1 ton 200, kebetulan harga juga masih bagus, kita kembali langsung terbayar 1 kali panen. Nah ini 2 panen kedua, panen ketiga itu sudah salah satu kita keuntungan kita untuk belanja di dapur kawan-kawan ya. Ini sudah dijatuhkan 1 tandan. Nah, mantap nih. Oke dulu sampai di sini kawan-kawan ya, video pemanenan kita lagi panen, masih rendah, masih kencang-kencangnya buah ini. Salam planter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.